Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, bagi Anda semua, para pembelajar yang dirahmati Allah. Kita melanjutkan pembahasan tentang uji normalitas data ya, uji normalitas data. Secara teoretik kita akan membahas menjadi dua bagian. Yang pertama teorinya, kemudian yang kedua kita menguji asumsi atau uji persyaratan yang disebut dengan asumsi klasik menggunakan SPSS ya. Bagian pertama secara sekilas bahwa di dalam analisis statistik ya dibagi dua ya, inferensi atau statistik yang mempersyaratkan. Di dalam inferensi ini ada parametrik dan non parametrik ya. Parametrik mempersyaratkan harus ada uji normalitas. Jadi ketika datanya normal maka bisa dilanjutkan dengan menggunakan uji T. Pembahasan kita sedang membahas tentang uji T ya. Kemudian ketika datanya tidak normal ya, maka kita bisa menggunakan uji yang lain ya. Misalnya di sini ada Spearman, Chi-Quadrat, Wilcoxon dan seterusnya. Nah, ini secara sekilas normalitas itu, uji normalitas data perlu dilakukan ya. Dilakukan jika datanya terdistribusi normal, maka akan menghasilkan probabilitas untuk penyimpulan statistik yang tepat ya. Jika tidak normal, maka kita misalnya menggunakan uji T, maka menjadi tidak tepat ya. Maka ini harus dilakukan. Ini bagaimana bentuk data yang normal membentuk lonceng yang terbalik. Lonceng terbalik ini seperti ini datanya, data normal. Ini berapa data yang normal ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini contoh data yang normal, distribusinya. Ini yang tidak normal karena ini menunjukkan kepada tidak seimbang. Ini kemerengan ke kiri ya, histogramnya. Bagaimana bentuk atau kita mengetahui data itu normal? Maka di sini ada beberapa jenis uji normalitas data. Yang pertama uji Chi-Quadrat, kemudian yang kedua uji Kolmogorov-Smirnov yang nanti biasanya di statistik notasinya dengan KS ya. KS, kemudian yang ketiga sama KS tapi ini koreksi Leyford. Kemudian yang keempat uji Shapiro ya, masih ada yang lain. Ini perbandingan antara yang sering kali dipakai di dalam uji statistik, uji normalitas adalah KS dan SW ya. KS dan SW ya, nanti bisa dibaca. Biasanya Kolmogorov-Smirnov itu lebih kuat dibandingkan dengan Shapiro ya, maka sering dipakai ya, kalau yang Shapiro lebih lemah. Kemudian kalau kita melihat visual dari output uji normalitas ya, ini gambaran umum bisa kita perbandingkan dengan cepat ya. Namanya datanya biasanya kalau kita melihat dengan analisis lebih lanjut kurang cermat ya. Baik KS maupun SW ya, tingkat signifikan tidak mempengaruhi urutan ya, sama-sama signifikan, nanti bisa ditunjukkan. Ini cara mengetahuinya ya. Cara mengetahuinya nanti dilihat di outputnya. Jika probability atau P value-nya itu di atas alfanya 0,05, maka data dikategorikan data yang normal. Data yang normal nanti ada nampaknya.
ya. Nah ini di sini ini sudah test distribution is normal, maka sudah dianalisis oleh SPSS bahwa data yang kita ujikan adalah normal. Di mana buktinya? Buktinya di ini signya, p-value-nya di atas alfanya. Kalau alfa kriteria minimum adalah 0,05, di sini 0,2, jadi lebih tinggi daripada alfanya. Berarti datanya adalah normal. Dan di sini sudah di analisis test distribution is normal. Baik, kita mencoba untuk mempraktekkan bagaimana bentuk analisisnya. Kita sudah punya data. Ini datanya, data yang kemarin ini sedang menguji apakah metode sebelum, misalnya kita menggunakan dalam pembelajaran itu ada metode PBL ya, problem based learning ya. Sebelum menggunakan PBL, menggunakan namanya misalnya di sini adalah ceramah ya, ceramah. Kemudian yang kedua misalnya di sini adalah menggunakan PBL ya. Jadi sebelum PBL biasa ini metodenya kita tes, siswanya mendapatkan nilai ini, kemudian setelah mendapatkan nilai ini. Nah, itu maka kita buka SPSS kita. Nah, yang ini kita tulis metode sebelum. Kemudian yang ini sesudah. Nah, ini sebelum, kita ganti boleh agar mungkin lebih tepat ya. Ini yang sebelum. Sebelum, ini sesudah. Ya. Kemudian kita data view, kita pindahkan di sini. Ini ada 20. Kita sedang menguji apakah data ini normal apa tidak ya, normal apa tidak. Kopikan. Nah, ini anggap saja sudah masuk ya, sudah masuk. Ini kita kopikan datanya. Kemudian Anda analis. Kemudian Anda lihat di non parametrik ya, non parametrik. Ini beberapa, misalnya tampilan ini karena menggunakan SPSS 25, tampilannya agak berbeda dengan yang versi 16 atau 17 ya. Kemudian Anda cari di sini ada KS. Tadi KS adalah Kolmogorov-Smirnov, yang KS yang ini. Nah, ini. Ya. Yang mau kita target adalah yang misalnya sesudah atau sebelum, boleh dua-duanya juga boleh. Kita boleh sesudah. Nah. Ini biarkan datanya normal, kemudian di eksaknya. Ya. Sip. Ini sudah continue. Oke. Nah, maka kita lihat. Nah, ini sudah terlihat di sini test distribution is normal ya. Distribution is normal. Apa wujudnya normal? Di sini ditunjukkan oleh signya ya. Signya di atas 0,05 ya, 0,05. Ini contohnya ya, contoh. Saya kira itu. Selamat mencoba. Jadi ketika ini sudah normal maka dilanjutkan dengan uji T. Kita melanjutkan pembahasan pada uji T.